Oke teman-teman, setelah sudah saya tampilkan gambaran dari bentuk jembatan yang akan kita analisis, di sini kita akan mendesain tulangan dari girdernya atau dari balok jembatannya. Di sini kita menggunakan girder dengan material beton bertulang. Untuk mendesain sebuah girder, kita tentunya menentukan terlebih dahulu dimensi dari girder yang akan kita perhitungkan. Di sini kita menggunakan dimensi dengan lebarnya 500 mm dan tingginya 1000 mm. Untuk mutu dari betonnya kita menggunakan 30 MPa dan mutu dari baja tulangannya kita menggunakan 420 MPa. Untuk langkah awal yang perlu kita tentukan tentunya yaitu kita perlu mencari tinggi efektif dari balok kita. Pertama-tama kita akan mencari DS. DS itu adalah jarak dari serat terluar dari bagian bawah balok hingga ke as dari tulangan tarik. Sehingga untuk mendapatkan nilai DS kita perlu menjumlahkan selimut beton. Di sini kita menggunakan 40 mm, di mana ini merupakan peraturan dari jembatan, ada di SNI, lalu dijumlahkan dengan diameter dari tulangan sengkang sebesar 13 mm dan juga dijumlahkan dengan setengah dari diameter tulangan lentur yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan diameter 25. Kita dapatkan nilai dari penjumlahan ini semua sebesar 65,5. 65,5 kita letakkan di bagian sini. Selanjutnya kita mencari D, yaitu selisih dari tinggi girder secara total dikurangi dengan DS, 1000 dikurangi 65,5. Sehingga kita dapatkan 934,5 mm. Kita letakkan di sini. Lalu untuk BE-nya atau B efektifnya kita menggunakan lebar dari jarak antar girdernya atau S-nya, yaitu sebesar 1500 mm. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan desain dari girder kita, di sini kita akan mendesain girder menggunakan teori dari balok T. Mengapa? Karena pada umumnya di lapangan untuk plat dan girder dilakukan pengecoran secara bersamaan, sehingga balok dan girder akan memiliki perilaku yang menjadi sebuah satu kesatuan atau lebih ke arah monolit. Sehingga untuk desain kita kali ini kita menggunakan perhitungan balok T. Akan tetapi perlu kita tentukan terlebih dahulu apakah balok kita ini termasuk dari balok T murni atau tidak. Untuk mengetahuinya kita cek apakah A itu kurang dari HF. Untuk A ini sudah saya sampaikan di bagian yang sebelumnya. Untuk asumsinya pertama-tama kita gunakan tinggi balok blok tekannya atau A-nya itu kita menggunakan sebesar HF atau sebesar tebal dari platnya, yaitu 200 mm. Lalu kita hitung menggunakan rumus momen nominal, CC dikalikan dengan Z, 0,85 dikalikan dengan F aksen C, mutu dari betonnya, dikalikan dengan BE, lebar efektifnya, lalu A dikalikan dengan A dan juga dikalikan dengan jaraknya, D min A per 2. Kita masukkan 0,85 dikalikan 30, dikalikan 1500, dikalikan 200, dan dikalikan dengan 934,5. Ini menggunakan tinggi efektifnya. Lalu dikurangi dengan 200 per 2, dan juga langsung kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Kita langsung jadikan satuannya ke kilonewton meter. Kita dapatkan sebesar 6.383,925 kN/meter, di mana MN-nya ini lebih besar daripada nilai momen ultimate dibagi dengan faktor reduksi, yaitu 741,56 yang sudah kita dapatkan di pembebanan tadi, dibagi dengan 0,8 faktor reduksi untuk jembatan pada bagian beban akibat luntur, di mana sebesar 926,95, sehingga terlihat apabila momen nominalnya lebih besar daripada MU per faktor reduksi. Hal ini menunjukkan bahwa balok kita termasuk di dalam blok tekannya masih
termasuk di dalam sayap dari balok T-nya. Sehingga untuk A-nya sudah tentu kurang dari HF-nya atau tebal dari platnya. Sehingga untuk gambarnya seperti ini. Jadi daerah blok tekan kita masih berada di dalam sayap dari balok T-nya. Apabila berada di atasnya, kita akan mendesain dia seperti desain tulangan lentur pada penampang balok persegi, dikarenakan perilakunya menyerupai dari balok persegi. Namun apabila A-nya lebih besar daripada ini sehingga mencapai di web dari balok T-nya, baru kita akan menganalisis atau mendesainnya menggunakan balok T murni. Karena untuk A kita berada di dalam dari sayap balok T-nya, maka kita menggunakan desain menggunakan balok persegi. Baik, langkah selanjutnya, tadi kita sudah mendapatkan nilai dari MN yang menggunakan momen ultimum dibagikan dengan foto reduksi. Tetapi supaya lebih mudah, langsung kita jadikan menjadi Newton milimeter. Untuk nilainya 926950000. Lalu langkah selanjutnya kita mencari AS. AS di sini kita menggunakan rumus seperti ini. Dari rumus kita membutuhkan mutu dari betonnya. Untuk B-nya kita menggunakan lebar dari efektifnya. Untuk FB-nya pakai 420. Untuk D-nya kita menggunakan tinggi efektif 934,5. Untuk dari nilai FU per faktor reduksi tinggal kita inputkan saja dari nilai yang di atas ini dan dibagikan dengan 0,85 F aksen C dikalikan dengan B-nya. Dari rumus AS kita mendapatkan nilai 2395,4274 mm kuadrat. Setelah kita sudah mendapatkan AS-nya, selanjutnya kita menghitung rho atau rasio tulangan. Di sini kita hitung terlebih dahulu untuk rho min-nya 1,4 dibagikan dengan FY, kita mendapatkan nilainya 0,0033. Lalu kita hitung untuk rho-nya yaitu AS per B kali D. AS-nya didapatkan dari sini. Kita masukkan ke sini, dibagikan dengan B-nya yaitu 1500 dan D-nya menggunakan tinggi efektif. Didapatkan nilainya 0,0017. Selanjutnya, kita tidak perlu menghitung untuk rho max dikarenakan pada kondisi ini rho kita ternyata kurang dari rho min, sehingga yang kita gunakan yaitu rho min sebesar 0,0033. Oke. Sebelum kita melakukan tahapan selanjutnya, kita harus menghitung dulu AS perlu kita. Jadi AS yang diperlukan dari girder kita itu sebesar berapa gitu ya. Jadi untuk menghitungnya kita tetap pakai rumus rho dikalikan B dikalikan D. Rho-nya ini kita menggunakan rho min tadi. Kita masukkan lalu dikalikan dengan 1500 lebar dari efektifnya dikalikan dengan tinggi efektifnya. Didapatkan AS perlunya sebesar 4625,775. Jadi setelah kita sudah mendapatkan AS perlunya, AS yang diperlukan oleh struktur kita melakukan kontrol terlebih dahulu dengan dua rumus ini. Dua rumus ini seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ada juga di SNI jembatan. Untuk rumus yang pertama yaitu akar F aksen C dibagi 2 dikalikan FY dikalikan dengan BW dan D. Ingat di sini yaitu BW, yaitu lebar dari web. Untuk lebar dari web kita yaitu sama dengan lebar dari girder sebesar 500 mm atau 50 cm. Jadi kita masukkan saja untuk dari rumus ini kita dapatkan 3046,7067 mm kuadrat. Di mana AS perlu kita ini sudah lebih besar daripada AS minimum. Sehingga dari AS perlu kita yang sudah kita hitung ini sudah oke. Lalu juga dengan rumus yang kedua. Cuman bedanya untuk yang rumus yang kedua ini rumusnya akar F aksen C dibagi dengan 4 dikalikan FY dikalikan dengan BF dan D. Di sini kita menggunakan BF, yaitu lebar dari sayap. Lebar dari sayap kita dapatkan dari lebar efektif dari balok T tersebut dikurangi dengan lebar webnya atau lebar dari girdernya.
Sehingga didapatkan untuk lebar sayapnya kita dapat 1000 mm dikalikan dengan tinggi efektifnya. Lalu kita dapatkan nilainya pun juga sama 3046,7067. Sehingga dari dua kontrol ini AS perlu kita ini sudah oke dan bisa untuk digunakan untuk penentuan jumlah tulangan.